Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kembali kita pada hari yang penuh berkah ini. Pada hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita menemukan kualitas hidup kita atau diri kita di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, pada hari ini kita akan melihat dari sejauh mana kualitas diri kita dengan cara mempraktekkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan, ilmu yang telah kita pelajari di dalam kehidupan kita. Karena tanpa kita mempraktekkan ilmu yang telah kita pelajari, maka kita tidak dapat mengetahui sejauh mana kualitas hidup kita pada saat ini. Sebagaimana saya mengingat bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi kita, petunjuk orang-orang yang bertakwa, khususnya orang-orang Islam, yang sebagaimana dikatakan kalau tidak salah dalam surat Al-Baqarah ayat kedua yang berbunyi, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, yang artinya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu berarti Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan jika kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita semua, maka kita harus meyakini atau melakukan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran tersebut agar kita mengetahui bagaimana kualitas hidup kita. Dan Al-Quran melanjutkan surahnya, yaitu surah ketiga, Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Lalu Al-Quran mengatakan orang yang bertakwa adalah orang yang percaya kepada yang gaib dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezekinya atau rezeki yang telah mereka dapatkan. Maka ketika kita yakin bahwa Al-Quran adalah petunjuk dan apa yang diperintahkan adalah kita harus melakukannya, maka kita akan menjadi orang yang mempraktekkan ilmu tersebut. Sebagaimana Al-Quran mengatakan bahwa salat, maka kita harus melakukan salat. Namun saya pun teringat dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan begitu banyak orang-orang yang merasakan dirinya telah sholat, tetapi sebenarnya mereka belumlah sholat. Maksud dari hadis tersebut tidak dapat menyimpulkan bahwasanya memang benar sangat banyak orang yang melaksanakan sholat, sangat banyak, tetapi hanya sangat sedikit sekali lah yang telah mendapatkan rahmat dan ridhonya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika kita ingin mengetahui bagaimana kualitas ibadah kita atau salat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara kita melihat bagaimana cara seseorang berakhlak di dalam lingkungannya, berbicara, melakukan sesuatu tingkah laku, maka dari situ kita sudah dapat melihat bagaimana akhlak dan kualitas ibadah yang mereka miliki. Karena bagaimana mungkin orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu berbicara yang tidak baik, mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita ingin mengetahui kualitas ibadah kita, maka lihatlah perbuatan dan akhlak-akhlak dan segala apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Sebagaimana Allah mengatakan pun bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang menafkahkan sebagian dari rezekinya. Maka seandainya kita menjadi orang-orang yang yakin akan benar-benar mendapatkan pahala, sebagaimana Allah mengatakan bahwasanya orang yang melakukan amal perbuatan sekali satu, maka akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat.
Tapi karena keyakinan kita, karena ilmu yang kita telah pelajari, kita belum bisa mempraktekannya di dalam kehidupan kita, sehingga kita sulit untuk melakukannya. Begitupun dengan sholat. Kadang kita hanya berpikir bahwasanya biar kita tidak sholat, yang penting akhlak kita, perbuatan kita dapat kita jaga dibandingkan kita sholat, tetapi perbuatan atau akhlak kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang yang sholat. Tetapi mari kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kita telah diajarkan sebagai hamba yang benar-benar bertakwa. Karena pada hari ini sangat banyak orang-orang yang telah melaksanakan sholat tetapi berbuat mungkar, dan begitupun pada hari ini telah banyak orang-orang yang merasakan dirinya adalah orang yang beriman, tetapi mereka belumlah melaksanakan syariat atau ibadah-ibadah yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada semua itu memiliki perbedaan masing-masing, di mana kita hanya bisa, bagi orang-orang yang telah dikuatkan ibadahnya, kita mendoakan orang-orang yang belum beribadah, dan orang yang beribadah pun mendoakan orang-orang yang beribadah semoga memiliki akhlak-akhlak yang telah diajarkan kepada kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari itu mari kita saling mendoakan agar kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, petunjuk untuk memiliki akhlak yang terpuji, petunjuk untuk mendapatkan hidayah, dan petunjuk untuk bisa melakukan ibadah-ibadah dan memiliki akhlak-akhlak yang terpuji. Sebagaimana saya pernah mendengar bahwasanya orang-orang yang benar-benar beriman, orang-orang yang benar-benar memiliki ilmu yang sangat luar biasa tingginya, mereka belajar dari orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, mereka belajar dari orang-orang yang tidak memiliki akhlak yang baik. Sehingga mereka dapat mengetahui ternyata seperti ini ketika kita bisa memahami ilmu yang sebenar-benarnya ilmu. Karena tidak semua apa yang kita anggap, apa yang kita telah benarkan di dalam kehidupan kita, tidak semuanya orang menganggapnya itu baik, karena kita di dalam penilaian orang-orang. Dari itu mari kita mempraktekkan ilmu yang telah kita dapatkan, baik ilmu agama, baik ilmu dunia, agar kita bisa menjadi orang yang sukses dunia akhirat, agar kita bisa mendapatkan ketenangan yang sebenar-benarnya ketenangan, kedamaian yang sebenarnya kedamaian. Ketika anak kita bertanya, maka kita bisa menjawabnya. Ketika kita bercanda dengan keluarga kita, kita bisa merasakan ketenangan. Karena ketenangan itu kita hanya bisa raih ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak semua orang yang memiliki harta yang berlimpah, pangkat yang tinggi, tidak semua orang bisa merasakan yang namanya ketenangan. Karena ketenangan berada di dalam hati kita, dan hati kita hanya bisa tenang ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat banyak sekali orang-orang yang mencari ketenangan pergi berlibur, mencari ketenangan pergi berbelanja, mencari ketenangan pergi menyendiri. Tetapi orang yang mencari ketenangan adalah orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, semoga ilmu kita adalah ilmu yang bermanfaat, adalah ilmu yang kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena jika ilmu kita tidak praktekkan di dalam kehidupan kita, maka kita akan sangat-sangat ketinggalan, sangat-sangat tidak mengetahui bagaimana kualitas kedepannya, bagaimana kualitas hidup kita. Marilah kita menjadikan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu praktek, dan marilah kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat, manusia yang lebih sukses dunia dan akhirat. Itulah tujuan kita semua. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jika bermanfaat
silahkan dibagikan kepada saudara-saudara Anda, teman-teman Anda, agar kita semua bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih banyak lainnya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa.